Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kuliah geodesi satelit yang ke-10. Di pekan ini saya mencoba gaya yang sedikit berbeda. Gaya yang berbeda adalah saya mengunggah video ini nanti di YouTube. Bentuknya nanti ada 3 video. Jadi bagian pertama nanti adalah bagian review pekan 9, sekitar mungkin 5 menitan. Lalu yang kedua nanti bagian atmosfer, insya Allah sekitar 15-20 menit. Dan nanti ditutup dengan bagian yang ketiga, yaitu bias troposfer dan ionosfer. Semua bagian ini tetap menjadi sebuah kesatuan materi, yang mana materinya sudah akan pasti selalu saya sudah unggah di kuliah kita, yaitu di kuliah.itera.ac.id. Dan jangan lupa, nanti setelah sudah menonton video YouTube ini, Anda dipersilahkan untuk melakukan kuis atau mengerjakan tugas, dan juga nanti dipersilahkan untuk mengikuti Google Meet sekitar 15 menit di jam 10 pagi untuk tanya jawab bersama saya. Nanti untuk skemanya akan saya sampaikan di grup bagaimana, tapi secara umum kuliah kita jalannya adalah seperti ini. Itu kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di Google Form yang akan saya berikan linknya sebelum kita kuliah. Tapi yang pasti ini adalah kuliahnya. So, kita mulai kuliah kita. Yang pertama, mari jangan lupa kita masuk ke kuliah kita. Nah, kuliah kita ada semua di week 10, 31 Maret sampai 6 April, yang akan muncul pada kalian di jam 10 besok pagi. Jadi jangan lupa. Nah, kita mulai dulu dengan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah materi signal propagation. Saya akan sedikit menjelaskan review tentang yang kemarin. Ini langsung diklik saja, jangan lupa. Nah, save file, setelah save file, lalu Anda buka. Nah, setelah dibuka, materinya masih sama, hanya sedikit review. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sinyal itu merupakan adalah sebuah messenger atau sebuah pembawa. Sinyal ini itu bukan data ya. Sinyal itu bukan data. Sinyal itu hanya yang membawa kendaraannya. Datanya apa? Datanya tergantung informasi atau ada sesuatu yang perlu kita bawa dari satu tempat ke tempat lain. Dalam dunia geodesi satelit, sinyal digunakan untuk membawa data dari satelit menuju ke bumi ataupun sebaliknya dari bumi menuju ke satelit. Nah, sinyal itu merupakan medan elektromagnetik yang mana yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa cara menyimpannya secara matematika itu menggunakan bilangan kompleks. Satu menjadi real atau nyata, satu adalah imajiner atau bilangan maya. Yang nyata adalah yang elektronik biasanya, sedangkan yang maya adalah yang magnetiknya. Sudah dijelaskan, slide-nya juga sudah ada di sebelahnya. Nah, carrier atau sinyal atau pembawa ini itu digunakan untuk ditumpangi atau data atau informasi ini itu nanti menumpangi sinyalnya. Gimana cara menumpanginya? Namanya adalah modulasi. Jadi modulasi ini apa? Adik-adik sekalian, saya kan modulasi adalah cara untuk menumpangi data atau informasi ke arus listrik atau dalam kasus kita adalah medan elektromagnetik. Cara menumpanginya gimana? Cara menumpanginya bisa secara analog ataupun secara digital. Tapi yang sering kita pakai itu nanti adalah secara digital. Nah, cara menumpanginya itu ada beberapa parameter yang bisa digunakan. Yang pertama adalah amplitudo, yang kedua adalah frekuensi, atau yang ketiga adalah fase. Contoh penggunaan dari modulasi secara amplitudo itu adalah kalau di radio itu kita pakai AM. Ingat, kalau radio kita pakai AM itu berarti data atau suara Mbak Anchor atau Mbak penyiarnya itu disiarkan di bawah radio kita dengan sebuah gelombang yang cara menumpangi gelombang tersebut
itu dengan amplitudo. Jadi misal amplitudo 1 Anda nanti bisa tersambung ke Pro 1, amplitudo 0,75 Anda bisa tersambung ke Prambors dan sebagainya. Nah, yang sering juga digunakan adalah frekuensi, yaitu kalau dalam contoh radio itu FM. Kayak contoh kalau kita dengerin Pro 2, Raja Wali, ataupun kita juga bisa mendengarkan Prambors dari Jakarta ataupun Gen FM. Nah, misal 100 MHz, berarti frekuensi 100 MHz itu digunakan untuk menumpangkan data yang ada atau berisikan suara Desta sama Gina kalau di Prambors gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan sinyal. Sinyal ini bukan datanya, ingat. Sinyal hanyalah messenger atau pembawanya saja. Contoh kemarin pekan lalu sinyalnya itu bisnya, sedangkan data yang dibawa adalah kalian sendiri. Menumpangkannya caranya adalah modulasi. Jadi menumpangkan itu modulasi. Sedangkan kalau sudah ditumpangkan, itu kan butuh turun ya, atau butuh dikeluarkan dari tumpangannya. Nah, itu namanya adalah demodulasi. Dan contoh paling mudah, radio adalah sebuah alat demodulasi. Jadi radio adalah alat untuk menurunkan data atau membaca data yang tertumpang pada sinyal tersebut. Nah, ini contoh dari gelombang elektromagnetik. Ingat adik-adik sekalian, yang atas ini adalah medan listrik, yang ini adalah medan magnetik. Itulah kenapa namanya elektromagnetik, karena ada elektronik atau listrik dan medan magnet. Nah, di satu titik di sini, kan itu pasti kumpulan atau gabungan antara nilai medan listrik dan nilai medan magnetik. Jadi kita harus memiliki sebuah hal atau sebuah angka yang bisa menyimpan dua hal jadi satu. Nah, itu adalah namanya bilangan kompleks. Nah, sinyal dalam bentuk dalam dunia geodesi satelit itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan magnetik itu apa? Jadi sekalian sebuah gelombang yang menggunakan komponen elektronik dan magnetik yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, dia itu spektrumnya panjang sekali, mulai dari panjang gelombang yang panjang sekali sampai 10 pangkat 4 meter, sekitar 10 kilo berarti ya. Itu adalah gelombang radio, dan yang terpendek adalah sinar gamma. Yang panjang gelombangnya itu bisa sampai 10 pangkat minus 12 meter. Sangat kecil. Nah, perbedaan mendasar dari gelombang-gelombang ini itu ingat ada di panjang gelombang. Di mana panjang gelombang itu ada hubungannya dengan frekuensi. Ingat adik-adik sekalian, semakin ke sini, dari radio menuju ke gamma ray atau menuju ke sinar gamma, semakin ke sini, itu panjang gelombangnya semakin kecil. Atau kalau kita lihat selanjutnya ya adik-adik sekalian, maka apabila kita menuju ke sana, menuju ke kanan, itu panjang gelombangnya semakin kecil, sedangkan frekuensinya semakin besar. Energinya juga pasti semakin besar, semakin ke kanan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena ada yang namanya sebuah hubungan energi gelombang dengan konstanta Planck dikali frekuensi. Yang mana hubungan ini itu proporsional atau sama. Apabila energi gelombang ini besar sekali, maka frekuensi juga semakin besar. Karena konstanta Planck itu konstan atau tetap selalu sama terus. Jadi ketika frekuensi semakin besar, maka energi gelombang akan juga semakin besar. Lain halnya hubungan antara wavelength dengan frekuensi. Hubungan antara wavelength dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Kalau wavelength ini besar, maka frekuensi semakin kecil. Sebaliknya, kalau frekuensi besar, maka wavelength kecil. Jadi kalau bisa kita hubungkan atau sangkut pautkan, maka ketika wavelength besar, maka energi juga akan kecil. Wavelength besar, energi kecil, frekuensi kecil. Wavelength kecil, energi besar, frekuensi besar. Contohnya, wavelength semakin ke kiri, semakin besar, semakin ke kanan, semakin kecil. Sedangkan frekuensi semakin ke sana atau ke kiri semakin kecil, semakin ke sana semakin besar. Energi pun sama, semakin ke sana semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berbanding terbalik antara wavelength dan frekuensi. Sedangkan frekuensi dan energi itu berbanding lurus atau linear. Nah,
Yang saya jelaskan juga bahwa ada yang namanya jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu ya kalau mulai yang paling besar wavelength-nya itu namanya adalah gelombang radio atau radio wave. Sedangkan kita menuju ke kanan itu ada yang namanya microwave atau gelombang mikro. Dilanjut makin kecil lagi itu ada inframerah, lalu ada visible atau cahaya yang bisa kita lihat dengan mata kita, lalu ada ultraviolet yang biasanya di blok sama cewek-cewek ya. Habis itu ada X-ray dan juga terakhir ada gamma ray yang bikin Fantastic Four jadi Fantastic Four ya. Nah, yang kita gunakan dalam sebuah konsep geodesi satelit itu adalah gelombang mikro. Kenapa gelombang mikro? Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kenapa gelombang mikro kok yang harus dipakai gitu ya. Tapi intinya dalam geodesi satelit itu akan yang digunakan adalah yang namanya gelombang mikro. Nah, spektrum gelombang mikro itu biasanya ada pada mana? Ada pada sekitar 10-1 meter sampai 10-4 meter atau mungkin 10-3 meter. Alias kita biasanya ngomong kalau kita bicara microwave atau kita bicara gelombang mikro itu ada pada 1 meteran sampai ke 1 milimeter. Jadi panjang gelombangnya itu ada pada 1 milimeter sampai 1 meter. Nah, itu kenapa kalau Anda lihat di sini ada adik sekalian, di sini tuh ada EHF, ada SHF, ada UHF dan ada VHF. Nah, itulah kenapa kita bisa pakai SHF, UHF, EHF atau VHF. Keempat pita ini, keempat jenis atau keempat rentang ini atau range ini biasanya namanya adalah microwave atau gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini yang biasanya sering kita gunakan dalam geodesi satelit. Ya, itu maupun aplikasi telekomunikasi sama. Nah, biasanya yang mudah kita pakai huruf mulai dari A sampai Z, tapi yang paling sering kita pakai itu ada K, ada X, ada S, ada L, ada P, lalu ada C, dan ada KU dan ada KA. Saya ulang, yang biasanya kita pakai itu ada C, lalu ada L, lalu ada S, lalu ada X, lalu ada KU, K, dan KA. Jadi yang biasa kita pakai itu ini ya, P, L, S, C, X, K, KU, dan KA. Inilah yang biasanya kita pakai. Mulai dari nomor 1 di atas ini sampai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di bawah situ. Jadi yang sering kita pakai dalam dunia geodesi satelit ada 8 biasanya. Dan itulah yang menjadi tugas Anda di tugas ke-6 pekan lalu untuk menemukan gelombang apa sih yang dipakai dari sebuah sistem satelit yang sudah saya sebutkan. Baik itu Sentinel-3, ada GLONASS, lalu ada satelit telekomunikasi kalau tidak salah kemarin saya kasih tahu, lalu ada Sentinel-1 dan beberapa yang lainnya. Nah, itu tujuan saya adalah biar kamu tahu oh ternyata dalam geodesi satelit khususnya sistem ini tuh pakai ini tuh, oh pakai itu tuh, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, berakhirnya materi ini, berakhir pula lah video saya yang pertama ini. Jadi video ini hanya review, nah nanti kita akan lanjut lagi di video yang kedua, yaitu video tentang apa? Video tentang atmosfer atau bagian kedua dari kuliah kita. Sampai jumpa adik-adik sekalian. See you and stay safe.